panas jemaah. Iya, gerah. Tapi tak sepanas bagaimana para sahabat Nabi tatkala harus memperjuangkan agama Allah. Jauh tempat ini. Sebagian harus melakukan perjalanan mungkin beberapa jam yang dari pulau seberang. Tapi tak sejauh perjalanan antara kota Mekah ke kota Madinah tatkala para sahabat Nabi harus hijrah. Tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk sampai ke tempat ini. Tapi ketahuilah, uang yang antum keluarkan tidak sebanyak yang dikeluarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah. Jadi pintunya dibuka supaya hawa berputar, karena AC-nya nggak tahan. Masya Allah. Baik. Kita bersyukur kepada Allah jemaah, kita bisa duduk di tempat ini bersama. Ma'had Al-Faruq, Umar Al-Faruq ini juga bisa berdiri karena nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kita sehingga kita mati di atas agama Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hari ini hari Jumat. Siapa namanya? Zaki. Zaki dari mana Zaki? Dari Morotai. Di mana Morotai itu? Berapa jam dari sini? 1 malam jalan kaki. Enggak, ini Masya Allah Ustaz. Dulu di zaman Nabi SAW itu hitungannya 1 malam, 2 malam, 3 malam. Tapi naik onta biasanya hitungannya. Nah, ini 1 malam naik apa? Anda nggak tahu. Oh, naik kapal. Jadi istilah di Ternate ini kalau bilang 1 malam itu berarti naik kapal gitu. Subhanallah. Taib. Zaki, mau kasih hadiah buat Zaki. Kesini Zaki. Nah, tafadhal Zaki. Silakan duduk. Pertanyaannya, dari tadi pagi sampai sekarang Zaki ini sudah berapa kali bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Cuma berapa? 1 kali. Masa cuma 1 kali? Ya, ini buat para santri khususnya dan buat seluruh umat Islam secara umumnya. Hari ini harinya bersolawat jemaah. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna min khairi ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya termasuk hari terbaik kalian itu hari Jumat. Coba siapa yang mau menyebutkan, santri-santri ini sebutkan 4 fadilah hari Jumat. Bukan 4 amalan hari Jumat, tapi 4 fadilah hari Jumat. Ada apa di hari Jumat ini? Nah, fadhol. Mana yang mau angkat tangan? Di sini ada santri. Nah, yuk. Apa keutamaan hari Jumat? 4. Atau kalau mau 5 nggak apa-apa. Nah, tafadhalu. Nah, ditegakkannya hari kiamat. Ditegakkannya hari kiamat. nah, Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat. siapa? Nabi Adam Nabi alaihissalam. Adam diciptakan hari Jumat. Nabi Adam diturunkan di hari Jumat ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat, terutama di sore hari, termaksud doa yang mustajab. Ada doa yang mustajab. Masya Allah, barakallahu fikum. Ana kasih 2 hadiah buat antum. Masya Allah. Tafadhal. Barakallahu fikum. Fiha
khuliqa Adam. Manusia pertama ada itu pada hari Jumat. Dimasukkan ke surga hari Jumat, diturunkan hari Jumat, dan kiamat akan terjadi pada hari Jumat, dan manusia dibangkitkan pada hari Jumat. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian perbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa kak memperbanyak salawat pada hari Jumat? Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Bacaan salawat kalian itu dihantarkan kepada aku, kata Nabi SAW. Masa Zaki maunya cuma sekali? Maka sebagian ulama ketika mengatakan banyak itu, ya minimal 300. Banyak apa dikit? Minimal itu cuma. Taib. Ana mau tanya sama santri lagi. Apa sih yang didapatkan, sebutkan 3 yang didapatkan orang yang bersalawat kepada Nabi SAW. Tidak lebih 2 baris. Kalau ujian kayak gitu kan, tidak lebih 2 baris. Nah, sebutkan 3. Ini anak-anak kalau salawat buat Nabi SAW. Kita ini belum bicara apa pengorbananmu untuk Islam. Nah, Allah itu nggak butuh loh dengan pengorbanan kita. Allah nggak butuh kita hadir di majelis ini. Allah nggak butuh kita sholat Jumat. Allah nggak butuh kita sodako. Allah nggak butuh kita puasa di bulan Ramadan. Enggak. Karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan itu buat kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kalian berbuat baik itu buat diri kalian. Maka jangan pernah ketika antum berbuat baik merasa berbuat baik sama orang lain. Ketika antum bersedekah, ketika antum bangun asrama di pondok ini, antum berpikir ana berbuat baik kepada pondok ini? Enggak. Antum sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Bayangin jemaah. Ketika antum bersedekah bangun masjid, apa kata Nabi SAW? Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan buat Allah masjid, maka Allah bangunkan buat dia istana di surga. Jadi dia sedang berbuat baik kepada siapa? Kepada diri sendiri, jemaah. Sebutkan 3 atau 5 faedah solawat. Kalau solawat dapat apa? Dapat fulus. Kira-kira kalau solawat 100 kali dapat 1 juta. Santriwati ini solawat nggak dari pagi tadi? Semangat insya Allah. Sampai telat masuk kelas nggak apa, yang penting 1 juta nih. Nah, siapa yang mau jawab? Atau Ustaz tunjuk? Ustaz tunjuk langsung nunduk semuanya. Insya Allah, tawaduk semuanya. Ayo nggak perlu ditunjuk ya Ustaz. Siapa yang mau jawab? Bismillah. Adik tahu dapat apa kalau salat buat Nabi SAW? Siapa namanya? Afdi. Dari mana Afdi? Tahu apa nggak mau antum dapat salawat dari Rabbul Alamin? Harriku afdal. Naam. Jazakallah khair. Kemudian orang yang banyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dzambak. Semua kegalauan. Nih orang kalau lagi galau, kalau lagi suntuk, kalau lagi punya masalah, kemana mereka pergi? Healing sekarang. Healing kemana? Dah itu duduk lalu mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tukfa hammak. Apapun masalahmu. Sekarang ini sarana hiburan itu semakin banyak. Tapi kenapa orang banyak stres?
Kenapa banyak yang depresi? Padahal dulu zaman kita, aduh, bioskop itu bisa dihitung. Sekarang setiap orang punya bioskop di tangan. Dulu orang kalau mau nonton itu butuh biaya besar, butuh waktu, butuh perjalanan, butuh energi. Sekarang tinggal duduk, dia sudah bisa nonton apa saja. Dulu waktu kita SD, TV itu ya sudah mulai warna. Tapi sebelumnya pernah orang-orang TV-nya hitam putih. Orang kampung itu kalau mau nonton TV biasanya hari Ahad, di rumah yang punya TV. Jadi berangkat ke sana nonton ya. Mereka nggak ada tontonan. Tapi mereka tukfahammak wa yaghfirullahu laka dzambak. Dosa-dosamu diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kita di akhir Jumat nih. Tadi waktunya doa mustajab. Maka sambil antum dengarkan kajian, sesekali katakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluh mengutus nabinya alaihi salatu wassalam pada saat umat manusia berada di dalam kumbangan kezaliman, di lembah kegelapan. Bahkan sebagian tak lagi seperti manusia. Allah mengutus nabinya untuk mengeluarkan umat manusia dari peribadatan kepada benda-benda. Bayangin ya, bagaimana penduduk Mekah Allah buatkan untuk mereka Baitullah, Ka'bah, tapi mereka datangkan 360 berhala. Ka'bah yang seharusnya ditawafin, mereka letakkan di sana 360 berhala. Tercipta dari batu, tercipta dari tanah, mereka sembah. Siapa yang membuat berhala-berhala itu? Mereka. Siapa yang menyembah? Mereka. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengutus nabinya untuk menyelamatkan umat manusia dari penyelewengan agama-agama menuju keadilan Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kita bicara apa pengorbananmu untuk Islam. Ada banyak agama di muka bumi ini. Ada banyak aliran kepercayaan di muka bumi ini. Tapi kata Allah, innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu cuma Islam. Di sisi manusia banyak agama, tapi yang diridhoin oleh Allah cuma Islam. Oh, itu klaim sepihak. Naam. Mereka mengatakan umat Islam mengaku paling benar. Naam. Kita bukan mengaku paling benar, kita mengaku yang benar. Yang lainnya tidak benar. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari atau memeluk agama selain Islam, nggak bakal diterima dari dia. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu kan menurut umat Islam sahih, itu menurut kita. Dan umat Islam Allah kasih kitab Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalam, yang sejak dulu sampai hari ini Islam memberikan tantangan kepada seluruh umat manusia yang pernah ada, yang akan datang. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian ragu
dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah, ragu dengan Al-Quran, maka kalian datangkan satu surat yang seperti dalam Al-Quran, bukan 30 juz, juga bukan 1 juz, tapi satu surat. Apa surat yang paling pendek? Nah, inna a'tainaka al-kautsar. Al-kautsar paling pendek. Bisa bikin kayak Al-Kautsar? Bisa buat kayak surat Al-Kautsar? Nggak bisa. Coba baca, Ustaz mau dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Nah, singkat baiknya. Nanti dihafalin artinya. Siapa namanya? Novel. Dari mana Novel? Dari Ternate. Masya Allah. Taib ahibati fillah. Klaim umat Islam bahwa hanya Islam yang benar dan kitabnya kitab penutup seluruh kitab yang pernah Allah turunkan, nabinya penutup para nabi. Nah, dan sampai hari ini umat Islam menantang. Dan tidak ada yang dapat menjawab. Tidak akan pernah ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama Iqra. Beliau turun dari Gua Hira menuju ke rumahnya. Ini bicara pengorbanan pertama untuk Islam. Beliau mendapatkan wahyu. Siapa yang pertama kali berkorban untuk Islam? Istrinya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana dia mendampingi sang suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perasaan seorang wanita ketika mendampingi suami yang kata orang-orang kampung majnun. Penduduk Mekah memberikan gelar kepada suaminya orang gila, penyihir, dukun, pendusta. Subhanallah. Dari rumah kecil inilah Islam itu bermula. Dari kampung Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mulai berdakwah menyampaikan agama Allah. Dari kabilahnya kabilah Quraisy, sehingga hari ini Islam ada di mana ada malam dan siang. Di sana bermula. Allah sediakan buat beliau pengikut-pengikut yang setia. Tentunya yang pertama istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau antum mau tahu pengorbanan Khadijah, cukup cerita ketika Nabi alaihi salatu wassalam duduk bersama Jibril. Tahu-tahu Khadijah datang. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah." Hai Rasulullah, nih Khadijah lagi datang nih. Dia lagi bawa makanan atau minuman buat engkau. Fa idza hiya atatka fa aqri'ha min rabbiha salam wa minni. Kalau dia sampai ke sini, ke tempatmu, sampaikan kepada dia, Tuhannya kirim salam sama dia. Bayangin jemaah, Allah Rabbul Alamin kirim salam dengan salah satu makhluknya, seorang wanita yang bernama Khadijah. Dia tidak mendapatkan wahyu, tapi dia mendapatkan salam dari Allah Azza wa Jalla. Dan aku juga titip salam, kata Jibril. Apa yang dilakukan Khadijah? Di saat banyak wanita sekarang sibuk memikirkan kecantikan dirinya, sibuk memikirkan indahnya rumahnya,
sibuk memikirkan ya masa depan anak-anaknya, tidak pernah berpikir masa depan agama Allah ini. Tidak pernah bertanya kepada dirinya, apa yang engkau korbankan untuk Islam ini? Ahibati fillah, Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kawan-kawan yang berjuang dengan segala yang mereka miliki, setia sampai mati. Mereka pantas mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka, yang mereka bukan dari golongan muhajirin, mereka juga bukan dari golongan ansar. Seperti orang-orang yang menyatakan keislamannya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, seperti penduduk Mekah yang kemudian masuk Islam setelah Fathu Makkah, seperti orang-orang Taif, banyak sekali yang Allah menyebutkan yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka berlomba-lomba masuk ke dalam agama Allah ini, berbondong-bondong. Apa kata Allah tentang mereka? Radhiyallahu anhum. Allah ridho sama mereka. Di saat sekarang kita banyak mencari keridhaan diri kita sendiri, di saat banyak manusia mencari keridhaan orang lain, lupa mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ini Allah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho sama mereka, wa radu an, dan mereka ridho sama Allah Azza wa Jalla dengan apa yang Allah berikan, dengan ujian-ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Wa adda lahum jannat, Allah sediakan buat mereka apa? Pulau. Gimana kalau ada orang dikasih pulau terbesar di Indonesia ini? Jadi raja di Pulau Jawa, jadi raja di Indonesia. Nggak ada apa-apanya dengan yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi. Allah berikan kepada mereka jannat, surga-surga, taman-taman yang kalau bicara surga, arduhas samawati wal ard. Surga itu bukan seluas Indonesia aja, seluas langit dan bumi. Coba kalau antum malam hari lihat berapa jumlah bintang di langit, kecil-kecil, itu bakal jadi bagian surga Allah Azza wa Jalla. Sekarang ada di YouTube itu ada salah satu channel, ana lupa namanya, dia teleskop yang mengawasi langit, jemaah. Ternyata di sana miliaran bintang, jemaah. Nanti ditemukan galaksi baru yang jumlahnya lebih banyak lagi. Itu bakal jadi bagian surga, luasnya seluas langit dan bumi. Tajri min tahtihal anhar, mengalir yang namanya sungai-sungai di bawahnya. Berapa lama di sana? Setahun? 2 tahun? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya mereka di sana, jemaah. Penghuni surga itu ada yang tua nggak? Nggak ada. Orang tua dikasih makanan enak nggak bisa makan. Kenapa? Kolesterol, asam urat. Di surga itu nggak ada toilet, nggak ada. Kita lihat di muka bumi ini, toilet itu menjadi kebutuhan manusia. Allah hilangkan toilet di surga Allah Azza wa Jalla. Nggak ada ceritanya orang makan bingung mikir cari toilet. Di surga itu nggak ada klinik, nggak ada apotek, nggak ada.
Antum lihat tempat yang paling rame di muka bumi ini apa? Rumah sakit. Antum lihat tuh rumah sakit rame. Hadhi dunia. Di sana nggak ada. Yang ada semua kesenangan di sana. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang besar. Itulah keberuntungan yang besar, jamaah. Jadi antum mau jadi orang paling kaya di muka bumi ini berapa lama? Orang kaya di dunia ini tinggal berapa sekarang? Siapa orang kaya paling di dunia? Paling kaya? Elon Musk. Elon Musk itu kepingin bikin pemukiman di mana? Di Mars ya. Dia mikir mungkin tinggal di sana nggak mati. Kira-kira mati nggak dia? Mati cuma. Dimanapun dia akan tinggal, akan mati. Takut manusia itu dengan kematian, dan itu satu kepastian yang harus dihadapi. Para sahabat Nabi sudah meninggal dunia, mereka mati. Allah mengatakan, "Fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat." Bal ahya, hidup mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka berada di tempat yang lebih indah daripada bumi ini, jemaah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang-orang beriman, surga buat orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang pengorbanan para sahabat Nabi. Apa kata Allah di surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9? Lil fuqara al-muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Bayangin ya, para sahabat Nabi ketika hijrah, mereka diusir dari rumah mereka, dari tempat tinggal mereka, dari kerjaan mereka, dari usaha mereka. Mereka berangkat ke kota Madinah. Tinggal di mana, jemaah? Numpang di rumah sebagian sahabat yang rumahnya cukup besar. Tapi ada 80 sahabat yang harus tidur di masjid. Sekarang masjid tulisannya nggak boleh tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Dulu sahabat tidur di masjid. Nah, bagaimana mereka hidup? Wallah, nggak jelas. Kadangkala ada yang kasih makanan, ada keranjang kurma, ada yang naruh kurma mereka makan. Kadangkala nggak ada. Sampai ada yang 2 hari tidak makan, 3 hari nggak makan, kelaparan. Itu kehidupan para sahabat Nabi. Susah mereka. Ada yang kalau sholat berjamaah itu sarungnya dipegang. Ketika dia sujud, sarungnya dipegang. Karena takut terangkat dan tersingkap auratnya. Ingat kisah sahabat yang disuruh mencari cincin dari besi yang mau nikah. Suruh nyari, dia mau nikah, coba engkau cari di rumahmu. Dia nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Coba engkau cari, iltamis walau khataman min hadid. Engkau cari, mungkin ada cincin besi. Dia cari rumahnya, nggak ada apa-apa, dia jamaah. Lalu sahabat ini radhiyallahu anhu menawarkan, gimana kalau sarungku jadi mahar? Kata Nabi SAW, kalau sarungmu jadi mahar, kau pakai apa? Sahabat yang lain mengatakan, wallah ma ra'ina ala atikihi syai'. Nggak ada apa-apa di pundaknya ini. Dia cuma punya sarung aja. Itu yang dia miliki. Sampai seperti itu susahnya mereka. Bagaimana cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Bani Hashim diboikot di Syekh Abi Thalib selama 3 tahun. Apa yang dimakan para sahabat itu? Cerita sebagian sahabat ada yang menginjak sesuatu yang basah di malam hari. Karena laparnya dia nggak tahu, dia masukkan ke mulutnya. Kata dia, sampai hari ini aku nggak tahu apa yang aku makan. Subhanallah. Ada yang satu kencing. Ketika kencingnya kan biasanya ke pasir. Kok ini menimbulkan suara kencingnya? Dia lihat kencing di atas apa? Ternyata kulit yang sudah usang. Besoknya dia cuci itu kulit karena kena najis kan. Dicuci, dibersihkan. Lalu dia bakar, dia tumbuk. Kata dia, aku makan, alhamdulillah 3 hari aku kuat gak makan setelah itu.
Hakadha kana as-sahabah syabab. Allah katakan tentang mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka cari apa? Mereka cari jabatan, cari kedudukan, cari kekuasaan, cari harta, tahta, wanita. La. Mereka mencari ridha Allah. Mereka mencari karunia Allah Azza wa Jal. Ulaika humus sadiqun. Mereka orang-orang yang benar. Itu cerita orang-orang muhajirin yang meninggalkan Mekah, melakukan perjalanan, sebagian naik onta, sebagian jalan kaki, sampai ke Madinah disambut oleh orang-orang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Lihat nih jemaah. Dan orang-orang yang lebih dahulu beriman, lebih dahulu tinggal di kota Madinah yang disebut orang-orang Ansar, Allah mengatakan mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah ke mereka. Kita biasanya berpikir kalau ada orang datang numpang ya di tempat kita, oh ini akan jadi saingan kita, ngerepotin kita. Ini enggak. Orang-orang Ansar benar-benar mengatakan, Allah mengatakan tentang mereka, ini bicara isi hati, bukan bicara basa-basi. Kita kadang-kadang, oh ahlan wa sahlan, padahal hati, ya Allah, kapan orang ini pulang? Ini enggak. Ini bicara cinta yang ada di lubuk hati. Allah mengatakan yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu. Mereka sama sekali nggak ada baper, nggak ada perasaan nggak enak dengan apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Sampai yang namanya Sa'ad bin Rabi', bagaimana cintanya dia kepada orang-orang muhajirin. Sa'ad bin Rabi' dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya di Mekah, mantan, karena sampai Madinah nggak punya apa-apa. Sama Sa'ad bin Rabi' dibawa ke rumahnya, karena Nabi SAW membagi-bagi sahabat itu kepada orang-orang Ansar. Sampai rumahnya Sa'ad bin Rabi' mengatakan, ya Abdurrahman, inilah min aktsaril ansari malan. Abdurrahman, aku ini termasuk orang Ansar yang paling kaya. Aku punya banyak kebun, separuhnya buat engkau. Siapa yang nggak mau dikasih? Separuh ke orang kaya, dikasih separuh hartanya. Anggap mungkin sekarang hartanya 5 miliar, dikasih 2,5 miliar. Wa inna limra'atain aw zawjatain. Aku punya 2 istri. Engkau lihat mana yang lebih engkau sukai, kau ceraikan dia. Nanti setelah masa iddahnya kau nikahi. Antum kalau dapat tawaran kayak gitu gimana? Oh, alhamdulillah, syukron ya Allah, oh, syukron. Ana senang banget dapat saudara kayak antum, masya Allah. Apa pengorbananmu untuk Islam? Para sahabat itu dididik untuk berada di tangan, di atas tangan mereka, bukan di bawah. Kata Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Gak mau jadi benalu dia. Gak mau merepotkan orang lain. Dia ingin tangannya di atas, jamaah. Subhanallah. Maka Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang-orang Ansar tuh dari cintanya mereka kepada orang muhajirin, mereka lebih mementingkan, mendahulukan orang muhajirin walaupun dia butuh. Sedekah itu sebenarnya dari kelebihan harta. Jadi kalau orang berbagi harta karena lebih, biasa, memang hartanya banyak dia. Dia ngasih 1 juta, sisanya 10 juta. Lebih banyak yang dia sisakan. Bagaimana orang Ansor ini, dia punya uang anggap 1 juta, dan itu diberikan semuanya dalam kondisi dia butuh sama uang itu. Itu orang-orang Ansor. Allah mengatakan, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya. Kita itu semua cinta harta. Siapa yang tidak cinta sama uang? Orang gila. Antum kasih uang sama orang gila? Dilihat antum ini. Dia berpikir ini waras apa enggak? Orang dia nggak tahu sama uang. Makanya orang yang cinta sama harta itu orang waras. Tapi Allah menyebutkan mereka dijaga sama Allah dari ambisi jiwanya, dari kecintaan kepada harta, dan yang dijaga dari kekikiran jiwanya, faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, jemaah. Orang-orang yang sukses. Ahibati fillah. Siapa yang nggak kenal sama Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar masuk Islam. Setelah itu dia bawa Uthman masuk Islam. Dia bawa Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Dia bawa Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Dia bawa Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Dia bawa Zubair bin Awam masuk Islam. Sebagian kita udah ngerti dengan kebenaran. Dulu dia nggak sholat, kemudian dia sholat. Dulu dia benci dengan sunnah, hari ini dia cinta dengan sunnah. Tapi apa yang kau lakukan? Engkau sudah bawa orang lain. Engkau bawa orang kampungmu. Engkau bawa pekerjamu, pembantumu, supirmu, saudara-saudaramu. Atau kita tidak melakukan apa-apa, jemaah. Semangat untuk menyampaikan agama Allah ini. Sebagian kita nggak peduli dengan agama Islam. Dia pikir loh, urusan agama itu ya urusannya ustadz, urusannya ulama. Itu kewajiban para nabi. Berkorban untuk agama ini diperintahkan kepada setiap muslim. Engkau hanya berkorban untuk perutmu dan yang di bawah perutmu. Padahal kita tahu dunia ini akan ditinggalkan. Bagaimana Umar bin Khattab dengan keberaniannya. Umar bin Khattab itu telat masuk Islam. Umar bin Khattab itu masuk Islamnya didahului sama Uthman. Uthman lebih dulu masuk Islam. Ali lebih dulu masuk Islam. Abdurrahman bin Auf lebih dulu masuk Islam. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, mereka mendahului Umar masuk Islam. Tapi kenapa Umar jadi orang nomor 2 jemaah? Kok bisa Umar yang telat masuk Islamnya, tahu-tahu dia ada di sampingnya Abu Bakar. Bahkan dia ingin berlomba dengan Abu Bakar. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau bicara berkorban, semua ingin berkorban dari sahabat Nabi itu. Nah, anak-anak santri yang di sini, kapan Umar masuk Islam? Nah, pada nunduk semuanya, Masya Allah, sedang berpikir keras. Nah, kapan? Kerja kelompok nggak apa-apa. Menyerah yang kiri. Ini beda ma'had ini, kanan kiri ini. Oh, itu SMP, ini SMA. Masya Allah. Ayo, jangan sampai kalah yang SMA sama yang SMP. Kapan masuk Islamnya Umar? Kok bisa Umar itu di sampingnya Abu Bakar ya? Jadi orang nomor 2 gitu. Padahal telat masuk Islam. Nah, tahun berapa Umar masuk Islam? Nah, fadhal. Siapa yang mau angkat tangan? Masya Allah. Mikir apa? Merenung. Nah,
Tahun berapa? Fadhal. Tahun berapa? Nah, yang di sebelahnya. Tahun berapa? Tahun 56 Hijriah, betul, Masya Allah. Fadhul Ustaz Ghazali. Masya Allah. Ya, antara tahun 5 tahun ke-6. Sebagian mengatakan tahun 5 kenabian, ya, bukan Hijriah. Tahun 5 kenabian. 5 tahun telat, jemaah. Kalau dipikirkan, yang jelas dalam 5 tahun itu ada banyak amalan yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan, oleh sahabat-sahabat itu. Tapi Abu Bakar, Umar menjadi orang nomor 2. Bahkan Umar ingin bersaing dengan Abu Bakar karena dia belum bisa mengalahkan Abu Bakar. Suatu hari di tahun ke-9 Hijriah, ketika Nabi SAW hendak berangkat perang Tabuk, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mempersiapkan peperangan itu, untuk bersedekah. Umar cerita, hari itu aku lagi punya harta, maka aku bawa setengahnya. Dia bawa tuh. Kemudian dia letakkan kepada Nabi SAW. Ini ya Rasulullah, sedekahnya Umar bin Khattab. Apa kata Nabi SAW? Mada tarakta li ahlika? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Mislah, sama seperti ini. Berarti setengah. Ingat, perhitungan pada hari kiamat itu bukan dengan jumlah, tapi dengan persentase. Kata Umar bin Khattab, in sabaqtu Abu Bakar yauman, kalau aku bisa mengalahkan Abu Bakar suatu hari, maka hari ini aku akan mengalahkan. Ditunggu sama Umar di majlis itu, nunggu Abu Bakar datang nih. Betul, Abu Bakar datang. Dilihat sama Umar, diletakkan sedekahnya Abu Bakar. Ditanya sama, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar, nggak mungkin aku ngalahkan engkau. Kata, sudah, nggak bisa, sudah, nggak nyampe, nggak mungkin. Kata dia. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk berkorban, jemaah. Dan hijrah mereka sudah korban, meninggalkan semua kesenangan mereka demi menegakkan agama Allah. Ahibati fillah, Utsman bin Affan, bagaimana dengan infaknya, bagaimana dengan sifat malunya. Ali bin Abi Thalib, apa pengorbanan dia di saat penduduk Mekah mengirim pemuda-pemuda terkuat mereka, jagoan-jagoan mereka untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali tidur di atas ranjang Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya, kalau orang-orang itu masuk ke dalam rumah dan membunuh yang di bawah selimut Nabi alaihi salatu wassalam, Ali yang akan mati. Tapi Ali siap untuk itu, jamaah. Ahibati fillah, Asma binti Abu Bakar, bagaimana dia mempersiapkan bekal untuk hijrahnya Nabi SAW. Karena nggak ada untuk pengikat makanan, dia robek sabuknya radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi sudah berangkat ke Gua Thur, datang Abu Jahal ke rumahnya Abu Bakar. Diketuk dengan keras rumahnya. Keluar Asma. Ditanya Asma ini, aina Abu, mana bapakmu? Kata Asma, la adri, nggak tahu. Itu ditampar sama Abu Jahal sampai lepas antingnya. Seperti itu pengorbanan mereka. Yang muda-muda nih, yang belum umur 20 tahun, Ana akan tunjukkan bagaimana para sahabat Nabi yang masih di umur SMA. SMA ini umur berapa? 15, 16, 17, atau 16, 17, 18. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab ini ketika perang Uhud mau ikut perang, ditolak sama Nabi SAW. Kenapa? Karena umurnya masih 13 tahun.
Bayangin ya, umur 13 tahun sudah mau perang. Sekarang umur 25 tahun perang-perangan. Ya. Wah, menang, menang. Kita lihat masih tua-tua masih perang-perangan. Umur 13 tahun sudah mau perang, mau berkorban dia dengan nyawa dan hartanya. Dia tahu dunia nggak ada artinya. Satu celupan di surga melupakan semua kesusahan di dunia. Dan dia baru ikut perang di tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq. Semangat dia karena diperbolehkan ikut perang. Naam, Usamah bin Zaid, Al-Bara bin Azib sama ditolak ketika perang Uhud. Mereka mau perang, umurnya masih 13 tahun. Zaid bin Thabit ketika dia mau ikut perang Badar, umurnya 13 tahun. Sama Nabi alaihi salatu wassalam ditolak, nggak boleh. Kemudian mau ikut perang Uhud, umurnya 14 tahun, ditolak lagi sama Nabi SAW. Ketika perang Khandaq baru diperbolehkan. Ahibati fillah, mereka benar-benar ingin berbuat buat agama ini. Apa yang bisa mereka berikan? Umair bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika perang Badar, ya umur dia ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16 tahun. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan dia masih kecil. Nangis dia karena dia ingin berbuat. Akhirnya sama Nabi alaihissalatu wasallam diperbolehkan. Apa kata Sa'ad? Aku yang mengikat tali pedangnya, karena masih kecil dia. Aku yang mengikat tali pedangnya. Dan akhirnya dia terbunuh di perang Badar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada dua sahabat yang masih kecil-kecil. Satu namanya Rafi' bin Khadij, yang satu namanya Samurah bin Jundab atau bin Jundub. Dua anak ini masih kecil. Ya, mereka hampir umur 15 tahun. Ditolak sama Nabi SAW karena belum waktunya. Lalu ada yang mengatakan, ya Rasulullah, Rafi' ini pemanah, Rafi' bin Khadij ini jago panah, biarlah dia ikut, karena pasukan musyrikin ini banyak, sedangkan pasukan umat Islam sedikit. Waktu itu 700 lawan 3000. Akhirnya sama Nabi SAW diperbolehkan Rafi' untuk ikut perang. Samurah bin Jundub nggak terima. Dia datang kepada suami ibunya. Dia mengatakan, ya am, kata paman, kata dia, gimana Rasulullah SAW kok bisa pilih kasih? Mungkin bahasa sekarang, kok ini pilih kasih? Mau perang nih jemaah, mati ini. Kalau pilih kasih kan dikasih kesenangan, enggak. Kok diperbolehkan Rafi' bin Khadij ikut perang, sedangkan aku kalau gulat aku bisa ngalahkan dia, katanya. Bayangin. Akhirnya pamannya, suami ibunya datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau perbolehkan Rafi' sedangkan Samurah ini dia itu bisa ngalahkan Rafi', kata dia. Oke, sini, gulat di depan Nabi SAW. Dilihat, betul aja. Dua orang ini semangat. Akhirnya diperbolehkan. Dua-duanya ikut perang. Bagaimana ceritanya Rafi' bin Khadij? Disebutkan bahwa Rafi' bin Khadij itu terkena anak panah di dadanya. Setelah perang dia datang kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? In syi'ta naza'tu sahma wal qutbah. Kalau engkau mau, aku cabut anak panah dan besinya. Kan anak panah itu ujungnya ada besinya. Wa in syi'ta naza'tu sahma wa taraktul qutbah dakhila jismi. Kalau engkau mau, aku cabut kayunya, kayu anak panah itu, aku biarkan besinya di dalam tubuhmu, dan aku akan menjadi saksi buat engkau pada hari kiamat kalau engkau mati syahid. Apa kata Rafi' bin Khadij? Ya Rasulullah, inza'is sahma watrukil qutbah fi jasadi. Ya Rasulullah, biarkan
Anak panahnya kau cabut, besinya tetap di sini. Karena dia berpikir surga. Antum bayangin ya, di tubuhnya Rafi' bin Khadij itu ada besi. Dia baru meninggal dunia di khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika bocor besi itu kemudian mengeluarkan darah dan dia meninggal dunia radhiyallahu anhu. Ahibati fillah, bagaimana pengorbanan Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian menyebarkan hadis-hadis Nabi. Kita sering dengar an Anas bin Malik, an Anas bin Malik, an Anas bin Malik. Ibunya yang bawa Anas. Anas masih kecil. Ya umur 10 tahun, 9-10 tahun dia pada waktu itu dibawa ke rumahnya Nabi SAW sama ibunya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadza Unais. Ini Unais, pinter dia Rasulullah. Biarlah dia membantumu. Bayangkan, umur 10 tahun sudah membantu Nabi SAW. Kemudian dia menyebarkan hadis-hadis yang banyak sekali. Abu Hurairah dengan hadis-hadisnya, Aisyah dengan ilmunya, lebih 2000 hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ahibati fillah, pertanyaan ini harus sering kita tanyakan kepada diri kita. Apa yang sudah aku lakukan buat agama Allah ini? Kalau buat diri kita, keluarga kita, insya Allah nggak perlu ditanya. Tapi apa yang sudah kau korbankan buat agama Allah ini? Yang pertama, sekarang kita masuk poin-poin apa saja yang perlu kita lakukan dalam rangka berkorban buat agama kita. Yang pertama, berkorban untuk agama ini dengan menjadikan rumahmu rumahnya orang-orang yang beriman. Bagaimana sekarang setiap muslim menciptakan rumah yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Rumah dia aja. Karena dari rumah itulah kebaikan-kebaikan akan disebarkan. Negara Indonesia ini cuma kumpulan dari rumah tangga. Negara ini yang memiliki sekarang ya 17.000 pulau atau lebih, yang terdiri dari 270 juta penduduknya, itu hanya kumpulan rumah-rumah. Kalau setiap muslim menciptakan rumah yang islami, Masya Allah. Yang kedua, kontribusi yang bisa engkau berikan kepada saudara-saudaramu dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Seperti sekarang ini ada kegiatan dakwah, antum tawarkan diri, anda bisa jadi apa? Anda jadi tukang parkir nggak apa-apa. Sampai ada yang mengatakan, anda nggak apa-apa Ustaz, jadi keset di depan masjid. Yang penting anda berbuat buat agama Allah ini. Maka antum tawarkan diri, jangan nunggu diundang. Ketika ada kegiatan-kegiatan dakwah, antum hadir. Apa yang bisa anda lakukan? Apa yang bisa anda perbuat? Anda yang sewa kursinya nggak apa-apa Ustaz. Anda yang sapu masjidnya. Atau ketika ada orang-orang yang mau berangkat, subhanallah jemaah, dakwah di pedalaman, antum yang siapkan. Anda apa yang bisa anda lakukan? Anda siapkan bekalnya. Di Jakarta ada seorang wanita yang dia sering WA Anda, dia mengatakan, Ustaz, Anda Ustaz mau sedekah motor buat dakwah Ustaz, khususnya buat ustaz-ustaz yang dakwah ke pedalaman. Masya Allah, ada satu daerah yang dapat itu motor itu digunakan bersama-sama ustadz-ustadz untuk dakwah di berbagai daerah. Dia mengatakan hampir 200 masjid motor ini sudah sampai ke sana. Mungkin dia tidak bisa berdakwah, dia nggak punya ilmu. Apa yang kau miliki? Mungkin dengan hartamu. Kemudian jadilah orang yang menyebarkan sunnah. Engkau jadi orang yang menyebarkan sunnah, paling tidak sebarkan salam. Gimana kalau antum ke pasar, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang mengatakan, ini aliran apa ini sekarang kok pada salam-salam. Nanti Idul Fitri, Idul Adha, tebarkan takbir. Antum masuk ke minimarket, masuk ke mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu Abu Hurairah
dan Abdullah bin Umar kalau nggak salah, Abdullah bin Abbas, itu biasa ke pasar-pasar mereka bertakbir jamaah. Apa yang bisa engkau lakukan? Apa nggak bisa takbir? Bisa semuanya bertakbir insyaallah. Kemudian khususkan waktu untuk belajar agama. Sebagai bentuk pengorbananmu, korbankan waktumu, korbankan kesenanganmu untuk hadir di majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu itu macam-macam. Ada yang mustami', ada yang bawa kuping dengarkan, bagus. Ada yang muta'allim, bawa pulpen, tingkatannya beda. Bawa pulpen dia catat ya. Ada yang alim, ada ustadz-ustadz yang hadir nih di majelis ilmu. Dia mungkin sudah tahu apa yang mau disampaikan, tapi dia korbankan waktunya untuk tetap hadir mendapatkan berkah majelis ilmu dan dapat ilmu. Jangan jadi orang yang keempat. Apa orang yang keempat? Dengarkan enggak, nulis enggak, ngerti enggak, tidur. Bangun, udah selesai kajiannya, masya Allah, alhamdulillah. Kok cepet banget kajiannya Ustaz? Taib, ahibati fillah. Yang selanjutnya engkau banyak bertobat. Kalau engkau tidak bisa berkorban, maka jangan mengorbankan orang lain. Kalau tidak bisa memberikan kontribusi, maka jangan korupsi. Kalau tidak bisa berbagi, maka jangan mencuri. Kalau tidak bisa berbuat baik, maka jangan berbuat jahat. Antum tahu penyebab terjadinya musibah itu dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 5 perkara. Dan Nabi khawatir. Beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu hisalin idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara ini, aduh sangat bahaya. Dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian hidup melihat perkara-perkara itu. Yang pertama apa? Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah fahisyah, perzinaan, LGBT muncul di satu daerah, terang-terangan mereka mengumumkannya, melainkan apa yang akan terjadi, maka Allah akan berikan penyakit kepada mereka yang belum ada di umat-umat sebelumnya yang terdahulu. Ini tidak memberikan manfaat buat agama, datangkan penyakit buat umat. Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil mu'na wa jawris sultan. Dan tidaklah orang-orang itu melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, kecuali Allah akan berikan azab kepada mereka. Musim kekeringan yang panjang, harga-harga yang melambung, pemimpin yang zalim. Boleh jadi kita ini penyebab datangnya kemarau panjang, penyebab harga-harga tinggi, penyebab adanya pemimpin yang zalim, tapi kita nggak sadar. Para pelaku dosa banyak nggak tahu dengan hal itu, penipu-penipu. Kemudian walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah orang-orang itu menghalangi zakat mereka, tidak mengeluarkan zakat mereka. Apa yang akan Allah berikan kepada mereka? Maka Allah akan tahan air hujan. Kalau bukan karena binatang, Allah nggak akan kasih hujan buat mereka. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih
Dan apabila mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, maka yang terjadi, Allah akan datangkan musuh-musuh yang menguasai mereka. Dan yang kelima, wa ma lam tuhakkim a'immatum bi kitabillah wa yatakhayyaru fima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah mereka meninggalkan berhukum dengan kitab Allah, melainkan Allah akan jadikan mereka berantem bertikai di antara mereka sendiri. Maka ahibati fillah, apalah yang bisa antum korbankan buat agama ini? Yang punya harta dengan hartanya, yang punya waktu dengan waktunya, yang punya energi dengan energinya. Sekecil apapun yang antum lakukan, jangan pernah diremehkan. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat anda sampaikan. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Maghrib jam berapa di sini, Ustaz? 1 jam lagi. Barakallahu fiikum. Hadir. Alhamdulillah, kita sama-sama sudah mendengarkan, Masya Allah, berbagai macam ilmu tambahan buat kita. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan bisa mengamalkannya. Ada sekitar 5 poin yang bisa kita lakukan untuk pengorbanan kita terhadap Islam. Mudah-mudahan semua itu bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang beliau sampaikan berupa pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi patut menjadi contoh dan teladan buat kita. Ana ingat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad." Siapa yang ingin menjadikan teladan dalam hidupnya, maka hendaklah dia jadikan para sahabat sebagai teladan dalam kehidupannya. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban, karena mereka adalah manusia yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling sedikit berlebihan di dalam agama, yang paling banyak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia-manusia qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Mereka adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk mengikuti, untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan buat kita itu menjadi contoh-contoh dalam kehidupan nyata kita. Amin ya rabbal alamin. Ini baru masuk pertanyaan dari para jamaah yang ana baca-baca sebentar sedikit, Ustaz. Ustaz, langsung pertanyaan saya baca dan dijawab insyaallah. Pertanyaan yang pertama, nah, Langsung dijawab. antum. Bismillah Ustaz, afwan mohon izin terkait dengan pekerjaan ana Ustaz. Bagaimana cara terbaik membuat kebijakan dalam pekerjaan yang sesuai syariat Islam dan sunnah? Masya Allah. Apa kerjaannya dia, Ustaz? Nggak tahu juga. Iya. Ya, hibati fillah. Sebelum Anda jawab pertanyaan ini, yang tidak bisa berbuat untuk Islam,
karena keterbatasan dia. Maka jangan mencoreng nama Islam dengan kelakuan dan perbuatannya. Paling tidak engkau perbanyak doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Baca Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam. Berkaitan dengan pekerjaan, seorang muslim harus memilih pekerjaan yang halal untuk nafkah dia dan keluarganya. Bukan hanya ada pekerjaan, asal ada pekerjaan dia melamar. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang bekerja di tempat yang haram, tapi dia merasa nggak apa-apa, atau dia mengatakan gimana nggak ada kerjaan lain. Maka jangan pernah terburu-buru. Allah menjamin rizki setiap manusia. Jangan sampai engkau menempuh jalan yang haram ketika rizki itu lambat. Lambat punya rumah, akhirnya dia berhutang dengan sistem riba. Lambat punya mobil, lama nggak punya mobil, temennya udah punya mobil, akhirnya dia melakukan riba. Maka setiap muslim ketika dia mau bekerja, mau melakukan muamalah, kalau dia nggak tahu dengan hukumnya, tolong bertanya. Tanyakan kepada seorang ustadz, datang, ana mau kerja seperti ini. Yang kerja di bar, ada muslim yang kerja di bar, kerjanya mencampur khamr. Dia mengatakan, loh saya nggak minum khamr Ustaz. Alhamdulillah, saya sudah 3 tahun kerja di tempat itu, nggak pernah saya minum khamr. Tapi engkau ngasih minum khamr, loh kan itu urusan dia sama Allah Ustaz. Iya, dengan logikanya yang sempit dia berpikir seperti itu. Padahal yang dilaknat itu bukan hanya yang minum, yang membuat dilaknat, yang memeras dilaknat, yang membawa dilaknat, yang nuangin dilaknat, yang jual dilaknat, yang beli dilaknat, itu dilaknat. Ada sebagian yang na'udzubillah bekerja mungkin menjadi PSK. Apa PSK? Apa PSK jemaah? Dulu waktu anak SD nggak ada PSK, yang ada WTS, wanita tunasusila. Tahu-tahu dengan berjalannya waktu dirubah menjadi PSK, pekerja seks komersil. Na'udzubillah. Orang berpikir, loh enggak, saya kerja Ustaz. Dia berpikir halal. Saya nyekolahkan anak-anak, alhamdulillah Ustaz, hasilnya lumayan. Alhamdulillah. Karena dia berpikir pekerja, dia bekerja. Tapi dulu malu ketika dia tahu WTS, wanita yang nggak beradab, wanita tunasusila. Dirubah dengan berjalannya waktu. Na'udzubillah ya. Makanya setiap muslim yang mau bekerja, tanya. Engkau cari ilmunya terlebih dahulu. Kalau halal engkau lanjutkan, kalau haram kau tinggalkan. Oh gimana Ustaz? Anak makan dari mana kalau anak tinggalkan pekerjaan ini? Engkau di perut ibundamu belum bisa cari makan, Allah kirimkan makanan kepadamu. Cuma kita kadang-kadang nggak yakin bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Siapakah yang diciptakan dahulu? Apakah Nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Adam? Naam, ahibati fillah. Nabi Muhammad itu
keturunannya siapa? Jamaah, anak cucunya Nabi Adam. Beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah yang paling mulia dari keturunan Adam alaihi salam. Beliau bukan diciptakan dari cahaya. Beliau diciptakan dari tanah. Qul innama ana basyarun mithlukum. Nabi SAW mengatakan, aku ini manusia sama seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya. Aku dapat wahyu. Wahyu inilah cahaya. Wahyu itu nur, cahaya. Bukan Nabi diciptakan dari cahaya. Memang ada banyak hadis mungkin yang lemah atau bahkan palsu yang menyebutkan hal itu. Tapi yang jelas Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, dan beliau adalah anak keturunan Nabi Adam, dan beliau tercipta dari tanah seperti ayahandanya Nabi Adam tercipta dari tanah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz bisa menambahkan hadis-hadis tentang nur ini, Ustaz. Al-majlisu lakum ya Syekh. Pertanyaan berikutnya, jazakallah khair Ustaz. Ini sebenarnya curhatan seorang ibu, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf pertanyaan saya di luar tema kajian. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya baru mengetahui bahwa ternyata saya ini anak hasil dari pernikahan di luar nikah. Saat menikah, papa saya menikahkan papa ayah biologi saya yang menjadi wali nikah saya. Apakah pernikahan saya sah secara agama, Ustadz? Dan jika tidak sah, apakah saya dan suami harus menikah ulang atau akad ulang, Ustadz? Saya takut sekali jikalau ternyata pernikahan saya ini tidak sah di mata Allah, yang akan menjadi dosa seumur hidup sampai saya mati, Ustadz. Dan sampai sekarang saya masih belum tenang karena belum mendapatkan jawabannya, Ustadz. Mohon pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Masya Allah. Naam, jamaah rahimakumullah. Indonesia ini sekarang gawat seks bebas. Dulu anak ingat waktu SD itu ada satu perempuan menikah dalam kondisi sudah hamil. Itu jadi omongan orang sekampung. Sekarang orang-orang berzina, video perzinaannya dipublish, biasa-biasa aja mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tadi disebutkan nama Nabi SAW bahwa tidaklah perzinaan, perbuatan keji muncul di satu tempat kemudian mereka mengumumkan terang-terangan, nggak lagi malu. Maka yang ada adalah azab Allah. Allah akan berikan penyakit yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Tapi bagaimana dengan anak di luar nikah? Pendapat jumhur ulama, anak di luar nikah itu nasabnya bersambung kepada ibunya. Begitu pula dalam mazhab Syafi'i. Jadi anak di luar nikah itu nggak punya wali. Bapak biologisnya bukan walinya. Siapa yang menjadi wali? Hakim. Waliyu man la waliya lahu. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat kalau sang ayah biologis ini yakin itu anaknya dan memang itu perempuan nggak pernah berzina kecuali bersama dia, dia boleh mengakui anak tersebut. Ini ada sebagian ulama yang seperti ini. Tapi jumhur berpendapat tidak. Itu anak ibunya. Sehingga bapaknya tidak bisa menjadi wali. Maka nasihat ana kepada yang bertanya untuk segera mengulangi pernikahannya, berangkat ke KUA, karena pengganti hakim di tempat kita adalah KUA. Untuk saat ini engkau jangan berkumpul dengan suamimu. Besok atau hari Senin atau Sabtu buka KUA di sini.
Enggak. Ketika buka engkau berangkat ke KUA, sampaikan, jelaskan kepada penghulu, minta engkau dinikahkan sama mereka. Setelah itu nikahmu yakin sah. Kalau yang tadi Anda katakan ada khilaf di antara para ulama, bagaimana kalau dari pernikahan itu sudah punya anak? Ya, anaknya dinasabkan kepada bapaknya. Karena ini nikah bukan zina. Hanya saja gara-gara bapaknya, bapak biologisnya yang mungkin karena nggak tahu, karena takut malu, maka dia melakukan itu, maka sang anak tidak berdosa. Tapi yang harus dilakukan adalah menikah ulang di KUA. Nggak perlu ngurus surat-surat ya, hanya nikah di depan KUA, sampaikan kepada mereka, insya Allah dengan itu selesai pernikahannya, bisa dipastikan sah secara agama. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah, Afwan, Ustadz izin bertanya, apakah kalau kita berjuang dengan harta di jalan Allah harus di tempat yang sesuai dengan sunnah atau di tempat lain juga bisa? Selama ini semua semampu saya bantu. Selama ini semua semampu saya bantu. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau bicara pengorbanan kita, maka kita korbankan untuk Islam. Masjid-masjid yang ada mungkin tidak semua masjid itu sesuai dengan sunnah, tapi di masjid itu ditegakkan sholat 5 waktu, ditegakkan iktikaf umpamanya. Kita nggak masalah sumbang masjid itu dengan niatan untuk agama Allah Azza wa Jalla, bukan untuk menyumbang hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Karena kita perlu mengajak umat untuk menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah mematikan sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Maka bantulah semampumu dengan hartamu. Apalagi di tempat-tempat yang menegakkan sunnah, kita harus lebih bantu lagi. Tapi kalau tempat-tempat itu, masjid itu belum menegakkan sunnah, tapi yang jelas di situ ada nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Islam, niatkan ketika membantu untuk menegakkan agama Allah yang sesuai dengan syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaannya banyak jamaah. Jadi mungkin yang nggak bisa belum sempat dibaca, mohon maaf ya. Bentar lagi udah mau malam, kita mungkin ada sedikit nasihat buat kita di kantor, jadi mungkin tidak sampai maghrib. Sebelum maghrib kita udah stop. Baik, izin bertanya Ustadz, bagaimana menjaga diri untuk tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang mendukung kita ingin berhijrah? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Ya jemaah, lingkungan memiliki pengaruh yang besar membentuk kepribadian seseorang. Tapi tahukah kita jemaah bahwasanya istrinya Fir'aun, Asia, hidup di lingkungan Fir'aun, tapi dia beriman. Dia mempertahankan keimanannya di tengah lingkungan yang tidak mendukung sama sekali. Bahkan dia pun harus mati dibantai sama Fir'aun. Tapi sebaliknya, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut hidup di rumah yang penuh dengan keimanan, tempat turunnya wahyu Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Lut, tapi istrinya berkhianat. Maka jangan pernah menyalahkan lingkungan. Karena ada orang di lingkungan baik jadi buruk, ada orang di lingkungan buruk tapi dia baik. Ketika kau berada di lingkungan yang tidak baik, maka ciptakan lingkungan yang mendukung. Jangan mengatakan, ya itu mau gimana, udah lingkungan kayak gini loh. Kau ciptakan lingkungan itu. Oh, kalau anak tetap seperti ini, anak akan dibully sama masyarakat, anak akan dibenci, anak akan dimaki, anak akan dikucilkan. Ya, itu yang terjadi dengan Nabi alaihi salatu wassalam.
Itu yang terjadi dengan para sahabat Nabi, diusir dari kota Mekah. Mereka mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu kau lakukan ketika lingkungan tidak mendukung, yang pertama, kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian semua pendakwah dalam kondisi kalian diem, tidak ngomong. Loh, gimana kita berdakwah dengan berdiam diri? Bil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Tunjukkan di masyarakat engkau peduli dengan masyarakat. Ketika ada yang sakit engkau datang berkunjung. Ketika ada gotong royong bersih-bersih engkau datang. Kapan engkau dibutuhkan untuk kepentingan sosial engkau ada. Tapi mungkin dalam perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah engkau minta maaf. Ketika menguburkan jenazah engkau datang ikut menguburkan, mengantarkan jenazah, mensolatin jenazah. Artinya muslim itu bergaul dengan masyarakat. Itu lebih baik daripada yang menyendiri. Dan tanda-tanda aliran sesat radikal itu apa Ustaz? Rumahnya ngontrak, terus tertutup, tidak bergaul dengan masyarakat. Loh, engkau muslim yang menjalankan sunnah. Dan kita diperintahkan untuk berbaur dengan masyarakat. Bahkan kata Nabi SAW, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Yang bergaul, berbaur dengan masyarakat, sabar disakiti sama mereka. Antum kalau jadi orang baik, masyarakat itu suka. Tapi kalau antum sudah memperbaiki orang lain, dibenci sama masyarakat. Antum kalau di kantor ya, Masya Allah puasa Senin Kemis, satu kantor mengatakan Masya Allah orang baik ini, sholat di masjid orang baik, ngaji. Tapi kalau antum sudah ngajak, ayo sholat, so ustadz antum. Iya, berubah. Nabi alaihi salatu wasallam 40 tahun dicintai oleh penduduk Mekah, dipuji, disanjung, dikatakan Al-Amin. Tapi ketika beliau mengajak orang Mekah untuk jadi orang baik, dikatakan penyihir, dukun, macam-macam. Maka kita perlu bersabar, dan Nabi bersabar. Dalam posisi yang tidak mampu, hijrah, pindah tempat. Sebagaimana hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah. Bayangin, dari Mekah hijrah ke Habasyah. Karena takut kalau dia bertahan di tempat itu bisa jadi murtad dia nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masih banyak, tambah banyak lagi maksudnya. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, afwan, ana ditugaskan sebagai ketua BKM di masjid dalam lingkungan kantor tempat ana bekerja. Terkadang ana mau bikin program sesuai sunnah, tetapi pengaruh pimpinan kantor ana sangat kuat, sehingga program dan kegiatan di masjid kami harus atas persetujuan beliau, sehingga kadang kegiatan di masjid kami tidak sesuai sunnah. Mohon nasihat kepada ana Ustaz, apa yang harus ana lakukan? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Nah, jamaah, dimanapun seorang muslim itu harus menjadi pohon kurma dan menjadi lebah. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan al-mu'min kan nahlah wal mu'min kan nakhlah. Orang beriman itu seperti lebah. Lebah itu kalau berhenti dimanapun dia tidak pernah mematahkan tangga, dia tidak pernah merusak. Dia mesti berhentinya di tempat yang baik, dia bawa yang baik. Dan dia seperti pohon kurma, kokoh dia. Dilempar batu, buahnya yang dia lemparkan adalah buah. Itu pohon kurma. Mukmin seperti itu. Ketika dia mendapatkan posisi yang mungkin bukan di atas, sehingga banyak kebijakan yang harus disetujui oleh atasan dia, ya sudah, semampu dia berbuat. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Terkadang kita menghadapi dua mudarat, dua-duanya mudarat. Kadang dia berpikir, anak kalau turun dari
ketua DKM umpamanya atau PKM, boleh jadi nggak ada lagi kajian yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau Anda bertahan di sana, ya seakan-akan Anda menyetujui hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka engkau perlu melakukan mudarat yang lebih ringan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Maka pertimbangkan ketika engkau berada di tempat itu, engkau lanjutkan atau engkau keluar. Tapi yang jelas ada kaidah namanya irtikab akhafid dararain, melakukan bahaya yang lebih ringan demi menolak bahaya yang lebih besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin al-as'ilah hadhihi tutrah في المحاضرة. طيب في واحد يسأل عن المحاضرة التي تلغى في سوربايا، هو يسأل ما موقفنا حتى يعني لا نتساءل ولا خلاص نسكت. خلي لأهل سوربايا. طيب نعم. Masih mau dibacakan? Para jamaah. Udah ngantuk semua. Bagaimana? Satu lagi nih Ustaz ya, terakhir insyaallah. Afwan Ustaz, bagaimana pandangan dalam Islam tentang penyakit gangguan kecemasan? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, mahibati fillah. Kecemasan itu akan datang ketika seorang tawakalnya lemah. Kecemasan dengan masa depan, khawatir ini itu, ada ketakutan dia dengan yang sesuatu yang belum terjadi, yang belum tentu terjadi. Obatnya apa? Tawakal. Antum lihat ya bagaimana kaumnya Nabi Musa ketika mereka meninggalkan Mesir. Malam hari mereka meninggalkan Mesir, terus berjalan sampai pagi. Ketika matahari sudah terbit, kaumnya Nabi Musa bertemu dengan pantai. Tidak ada kapal yang dapat menyeberangkan, tidak ada jembatan pula yang bisa mereka lewati. Dalam kondisi itu, tahu-tahu kaumnya Fir'aun di belakang mereka. Apa yang dikatakan kaumnya Nabi Musa? Allah mengatakan falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakhun. Ketika ngelihat aduh Fir'aun sudah mau bertentang, habis kita sudah, habis kita. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nggak mungkin, nggak mungkin. Sekali-kali nggak mungkin dia dapat mengenain kita. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Disinilah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal itu ngomong sama lisan gampang. Tawakal itu amalan hati. Yakin sama Allah dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cemas sama anaknya. Setiap mau keluar takut nanti gimana kok ketabrak motor, nanti gimana kalau kejatuhan ini. Wallahi jamaah, orang di warung parkir makan di warung, Allah kirimkan truk nabrak warung itu. Apakah semua orang yang di jalanan kemudian ketabrak? Enggak. Jadi kekhawatiran itu karena kurangnya tawakal dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka yang perlu dia lakukan adalah mengenal kembali Allah Tuhannya. Baca asma'ullah al-husna. Maknai, artikan, hayati dalam kehidupan ini, sehingga engkau akan mengatakan sudah terserah sama Allah Azza wa Jalla. Setan itu paling senang menakut-nakuti umat Islam, paling senang membuat kecemasan buat umat Islam. Maka ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di perang Khandaq, orang-orang musyrik itu menyebar ketakutan, teror kepada penduduk Madinah. Apa kata para sahabat Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baiknya penolong buat kita. Selesai urusannya. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar. Dosa-dosa
yang meninggalkan noda dalam hati itu juga menyebabkan kecemasan. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa, beliau mengatakan mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaina, sesuatu yang enggak nyaman di hati, enggak bikin enak hati antum. Yang ketiga, perbanyak zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Masih ada sisa waktu menuju maghrib. Tolong manfaatkan untuk berdoa. Karena ini ya diharapkan waktu mustajabnya doa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Anda kembalikan ke Ustaz Bisri. Alhamdulillah.